Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di hari ke-7 program 30 hari 30 kisah bersama Hitam Production. Tiap hari audiens makin ramai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna ta'wilul hikmah wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini Item Production akan memberikan salah satu kisah yang mungkin tidak asing lagi di mata kita anak muda, Gen X, Gen milenial, bahkan atasnya apa namanya? Atasnya generasi apa namanya? Alpha, baby boomer ya, baby boomer. Bahkan yang setelah kita nih kayaknya udah tahu juga nih kayaknya setelah Gen Z ya. Tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang sangat cendik dalam memimpin suatu perang ya. Dia juga kalau dulu di sekolah gue, dia adalah salah satu simbol dari seorang yang kuat ya. Siapa lagi kalau bukan Allahu man siwahu Salahuddin Al-Ayyubi. BTW guys, gue mau disclaimer lagi. Ini gue bukan ceramah atau apa ya. Ini gue cerita-cerita doang ya, jadi bawaannya santai. Jangan terlalu anggap kayak ini kok cerita agama jadi kayak gini ya. Gue hanya menemani ngabuburit kalian ya. Oke. Kembali ke tadi yang gue udah ngomongin dari awal. Siapa sih yang gak tahu sama Salahuddin Al-Ayyubi ini ya? Man la ya'rifuh. Siapa yang gak tahu dia ya? Salahuddin Al-Ayyubi ini tuh adalah pahlawan yang mengubah sejarah dunia Islam ya. Seorang pahlawan militer ya. Maka ya mari kita ketahui lagi lebih dalam ya. Sokap saha nih Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kita flashback ke latar belakang dan awal karir militer seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi dia tuh lebih dikenal dengan nama Saladin ya. Iya, Saladin, bener Saladin. Nah, dia lahir pada tahun 1137 Masehi, tepatnya di Irak, di kota Tikrit. Ia berasal dari keluarga Kurdi yang memegang sebuah influence yang gede banget dalam sejarah Islam ya. Salahuddin Al-Ayyubi dia itu tumbuh dari lingkungan militer waktu itu. Lingkungan militer dan lingkungan yang pemerintahan. Nah, dia akhirnya punya rasa tanggung jawab terhadap umat Islam walaupun dia masih menduduki usia yang sangat muda waktu itu. Emang sejak awal dia tuh udah menunjukkan bakat potensi yang luar biasa dalam kepemimpinan, leadership, bahkan strategi peperangan, strategi militer. Pada awal karirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini tuh bertugas di bawah Imad ad-Din, seorang penguasa terkenal lah waktu itu di wilayah Syam, yang juga dia juga memiliki influence yang gede banget tuh dalam memerangi tentara-tentara salib waktu itu. Nah, dalam kepemimpinan dan potensinya yang gede banget luar biasa, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu langsung naik pangkat tuh waktu itu. Dia dikenal dengan prinsip-prinsip keadilan yang ia pegang waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu tahun 1169 dia diangkat menjadi seorang wazir. Wazir itu secara epistemologi artinya itu menteri ya di Mesir waktu itu. Nah, waktu itu berada di dinasti Fatimiyah. Nah, dalam posisi wazir ini ia memulai strateginya untuk menyatukan dunia Islam, dunia kaum muslimin, dan memulihkan kembali Islamic Golden Age di wilayah tersebut. Akhirnya ia berhasil menggulingkan dinasti Fatimiyah dan memulai pemerintahan yang bersih, adil, penuh reformasi ya, berfokus untuk keadilan dan kebaikan rakyat yang ada di wilayah itu. Nah, ia juga membangun sebuah kerajaan yang kuat dan mengedepankan kesejahteraan rakyat ya. Setelah menguasai Mesir ya, sosok Salahuddin Al-Ayyubi ia tidak hanya fokus dalam dunia militer doang ya. Dia tuh kerjanya bukan perang doang, tapi juga dia ada di pembenahan administrasi dan pembangunan negara. Nah, salah satu upaya sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang paling besar yang telah dilakukan adalah memperkenalkan sosok
pemerintahan yang adil dan transparan ya. Dia ini yakin bahwasanya sebuah negara yang kuat harus memiliki landasan moral yang kokoh dan pemerintahan yang efisien untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu kebijakan utamanya tuh pengelolaan pajak dan pengelolaan sumber daya negara yang lebih teratur. Dia tuh maunya tuh ya harus dikelola dengan bersih, adil, ya nggak boleh ada korupsi di dalamnya. Dia mengutamakan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, pelayanan masyarakat, sistem dan sebagainya, administrasi. Pendidikan yang lebih advance, pendidikan yang lebih maju, menyebarluaskan ilmu pengetahuan di seluruh wilayah yang ia kuasai, itu tujuan sosok Salahuddin Ayyubi. Ia mendirikan banyak madrasah, banyak sekolah waktu itu, banyak rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada umat tanpa membedakan agama atau suku. Ya, kalau misalnya kita flashback tentang Malcolm X ini tuh kemarin kan yang pas gue ceritain, dia melawan ketidakadilan, ya. Sama sosok Salahuddin Ayyubi, ia bukan melawan ketidakadilan, tapi mencegah adanya ketidakadilan, gitu. Selain itu, sosok Salahuddin Ayyubi juga sangat memperhatikan keamanan dan kemakmuran wilayah-wilayah yang ada di dalam kerajaannya dia. Ia mendirikan berbagai benteng untuk melindungi rakyat dari ancaman luar. Ia juga memperbaiki sistem transportasi dari perdagangan. Kebijakan-kebijakan inilah yang memperkuat kedudukan politik Salahuddin Ayyubi. Ya, tapi juga seakan-akan kebijakan yang dia buat, kebijakan dibentuk itu bukan untuk mendapatkan simpati rakyat, tapi rakyat langsung simpati dengan melihat kebijakan yang ia tentukan. Ya, inilah yang membuat sosok Salahuddin Ayyubi seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kepemimpinannya, ya, yaitu udah pemimpin militer yang hebat, toleransi, rendah hati, ya, ia memimpin pemerintahan dengan prinsip-prinsip moral yang ia pegang. Kuat banget. Ia selalu memprioritaskan keadilan dan kemaslahatan rakyat atas kepentingan pribadi ataupun kekuasaannya. Nah, Salahuddin juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dari rakyat ya untuk rakyat, ya. Ia memerintah dengan penuh rasa tanggung jawab. Keberhasilannya dalam menyatukan dunia Islam, menyatukan para kaum muslimin waktu itu, baik dalam aspek militer, politik, sosial masyarakat dan sebagainya, membuat sosok Salahuddin Ayyubi itu dihormati dengan umat Islam. Bahkan lawan-lawan yang dihadapinya itu, wah, with all due respect ya, Salahuddin Ayyubi ini adalah pemimpin yang sangat disegani, siapapun musuhnya, ya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tidak tergoda oleh kemewahan, ya. Dia itu udah sederhana, berjuang untuk kepentingan umat Islam daripada memanfaatkan kedudukannya, ya. Mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya dia. Nah, ia tidak pernah merasa puas ataupun sombong jika ia memenangi sesuatu. Di luar kemiliteran, ya, Salahuddin Ayyubi adalah contoh nyata pemimpin yang memiliki kepedulian besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan, ya. Tadi kan gue udah bilang dia mendirikan madrasah dan rumah sakit dan sebagainya. Selain mendirikan hal-hal tersebut, ia juga berusaha memajukan ilmu pengetahuan di wilayah yang ia pimpin dalam kerajaannya. Salahuddin juga menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk membangun peradaban yang lebih maju. Rakyat pintar, negara pintar. Itu yang dia pegang. Salahuddin Ayyubi itu meninggal pada tahun 1192 apa 94. Ya, pokoknya di daerah segitu, di tahun-tahun segitu. Dalam kondisi yang sangat sederhana. Ia tidak meninggalkan harta yang banyak. Namun apa yang ia tinggali? Ia meninggalkan legasi warisan yang jauh lebih berharga dari harta. Kepemimpinan yang adil, ya, semangat persatuan, cinta untuk umatnya, ya. Saat ini kita mengenal sosok Salahuddin Ayyubi sebagai sosok pemimpin yang ideal, baik, aspek militer kuat, cermat taktik dan strategi sebagainya, dan kehidupannya penuh dengan moral yang positif, ya. Gue inget banget, gue pernah nonton film Kingdom of Heaven, ya. Itu film yang menceritakan tentang cerita seorang King Baldwin of Jerusalem, ya.
Mungkin banyak yang udah di video-video shortnya di TikTok, Instagram, YouTube Shorts dan sebagainya. Itu ketika mau truce dari kedua pihak ya. Waktu itu sosok King Baldwin itu menunjukkan rasa hormatnya kepada sosok Salahuddin Ayyubi dengan menyampaikan Assalamualaikum. Lalu Salahuddin juga menghormati keputusan tersebut dengan menjawab Waalaikumsalam. Seorang King Baldwin ya, Raja Yerusalem yang sangat terkenal dengan kekuasaannya, menghormati sosok Salahuddin Ayyubi. Karena apa? Karena moral yang ia punya, karena ide prinsip yang ia pegang ya. Kita jika melakukan sesuatu harus mengetahui juga tujuannya apa. Apa yang gue emban dari sini? Apa yang gue bisa pelajari dari sini? Apakah semuanya baik? Apakah mayoritas buruk? Itu kita yang tahu ya. Kita mengambil inspirasi dari sosok Salahuddin Ayyubi bahwasanya sekuat-kuatnya gue, sekuat-kuatnya tekad yang gue pegang, sekuat-kuatnya iman, akhlak, kepintaran yang gue punya ya, yang paling penting adalah satu ya, respect. Respect itu kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang baik ya. Maka dari itu jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Gue harap dengan cerita Salahuddin Ayyubi ini bisa memberikan kita inspirasi yang baik ke depannya, terutama bagi anak-anak muda yang bentar lagi masuk hidup yang error kompleks dan sebagainya ya. Pelajari lebih dalam lagi cerita-cerita seorang khalifah ya, seorang Salahuddin Ayyubi ini contoh yang baik banget untuk kita semua. Oke, cukup sekian hari ke-7 program 30 hari 30 kisah dari Haitham Production. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Atsir pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Jangan lupa follow kita di Haitham Production for our production house dan Haitham Hub untuk konten-konten kreatif dan inovatif kita. Gue pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.